Hai teman-teman, pada video kali ini saya hendak men-share mengenai perlite. Nah, perlite ini apa, kegunaannya apa, asalnya dari mana? Yuk kita mulai dan jangan lupa sebelumnya klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau di video-video ataupun foto-foto tuh ada kayak butiran putih seperti ini di permukaan pot. Nah, ini bukanlah pupuk, tapi ini adalah perlite. Perlite ini merupakan berasal dari batuan vulkanik yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Kalau teman-teman misalnya tinggal dekat daerah-daerah gunung yang masih aktif, terus suka meletus gitu, terus berpikiran untuk nyari perlite di situ, nggak usah ya teman-teman, karena prosesnya masih panjang untuk terbentuk jadi perlite ini. Ini mesti kerendam di air dalam waktu yang lama sekali. Habis itu masih banyak proses-prosesnya. Salah satunya juga dipanaskan 1000 derajat Celcius. Nah, daripada ribet, buang-buang waktu nyari-nyari, mendingan beli aja. Setelah melalui berbagai macam proses termasuk dipanaskan itu, dia meletup kecil-kecil jadi kayak gini. Ini kecil-kecil loh bentuknya teman-teman. Jadi jelas kalau perlite itu bukan tanah dan juga bukan pupuk dan juga bukan butiran styrofoam ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat ya ada kayak butiran styrofoam dijual ya, itu mirip-mirip kayak begini loh. Tapi ini bukan ya teman-teman, ini merupakan batuan mineral. Perlite ini juga ringan sekali ya teman-teman, kembali ke styrofoam kan juga ngambang kalau kena air. Begitu pula dengan perlite. Tapi sekali lagi ini bukan styrofoam, seperti teman-teman lihat tuh. Ngambang dia di air. Perlite ini saya beli seharga 30.000 dengan berat setengah kilo. Yang seperti teman-teman lihat ini adalah berat setengah kilo. Nah, ini dibandingkan dengan pupuk yang beratnya sekilo, jadi kira-kira teman-teman bisa lihat sendiri banyaknya itu seberapa. Perlite ini bisa digunakan bila teman-teman menanam untuk secara hidroponik ataupun sebagai campuran di media tanam, juga sebagai media semai. Kalau misalnya duitnya banyak ya bisa aja sih taruh satu pot isinya perlite semua gitu ya. Tapi kalau saya gunakan sebagai campuran untuk media tanam saja. Karena kalau perlite ini diperbesar, dilihat dengan mikroskop misalnya gitu ya, ini itu banyak rongga-rongga. Jadi kalau teman-teman pernah lihat batu apung itu kan banyak bolongan-bolongannya. Nah, ini mirip kayak gitu, cuma dia bisa menyimpan air. Kalau batu apung saya nggak tahu bisa apa enggak ya. Lebih tepatnya sih kayak spons cuci piring, jadi dia bisa menahan air lebih lama. Dan tentunya sangat menguntungkan kalau kita memberikan pupuk secara dikocor, ada yang tertahan di perlat-perlatnya ini. Ada juga sih yang bilang kalau perlat ini bisa menahan air 3 kali dari besarnya. Selain menjaga kelembapan, perlat juga bisa memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan aerasi tanah. Seperti kita ketahui kalau tanaman itu butuh oksigen. Kalau tanah doang ya teman-teman, tidak dikasih campuran lainnya, itu lama-lama tanah itu kan mengeras, akhirnya tanaman tercekik. Dengan memberikan perlite ini, perlite akan membentuk rongga-rongga di dalam tanah sehingga bisa meningkatkan aerasi dan sirkulasi udara di dalam tanah bisa terbantu, dan juga tentunya membantu agar tanaman khususnya akarnya itu tidak kekurangan oksigen. Perlite ini juga keras ya teman-teman, walaupun dia kecil-kecil keras. Jadi kalau dimasukkan dalam tanah dia tidak akan hancur, bisa bertahun-tahun gitu. Dan tentunya bisa dipakai lagi misalnya kalau digunakan sebagai media semai. Nah, jadi tadi sudah berfungsi sebagai menjaga kelembapan tanah karena dia menyerap air dan juga membantu aerasi. Ini juga bisa berfungsi sebagai drainasi. Karena tadi dia bisa menahan air dan menyerap air, misalnya kalau teman-teman ingin mengurangi kadar air dalam pot, bisa menambahkan perlite ini.
Nah, di sini saya coba menggabungkan kira-kira 3 sendok dari tanah dengan 1 genggam perlite, jadi kayak 1 banding 3. Karena memang cuma untuk menambah campuran aja ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja sampai rata gitu. Lalu bisa digunakan sebagai media semai tanpa diberikan campuran apapun. Ya, untuk tanaman dalam pot juga bisa aja, cuma karena ini harganya lumayan, ya kalau banyak duit kenapa tidak gitu kan. Cuma untuk sementara ini saya hanya memakainya untuk media semai dan juga sebagai campuran saja di dalam media tanam. Kalau buat saya pribadi, saya menganggap perlat ini sangat berguna sekali karena dia bisa dipakai ulang. Terutama kayak untuk media semai ini memang kalau kena sinar matahari nanti akan ada lumut-lumutnya tuh seperti teman-teman lihat sendiri. Cuma itu nanti bisa dibersihkan, direndam aja di air dan langsung dikeringkan atau bisa langsung ditaruh juga. Dan satu lagi kelebihan dari, udah bilang atau belum ya saya tadi di depan, kalau perlat ini pH-nya netral. Oleh karena itu cocok sekali buat media semai, karena kalau biasanya menggunakan rockwool itu kan juga pH-nya netral ya teman-teman. Cuma kalau misalnya tidak pecah benih, rockwoolnya kebuang. Sedangkan ini kalau nggak pecah benih ya udah sih, masih bisa dipakai lagi. Selain itu teman-teman, karena dia ini bisa menyerap air, tentunya sangat cocok sekali buat tanaman-tanaman sukulen seperti buah naga ini. Dan tentunya tetap cocok untuk tanaman yang menyukai air juga. Nah teman-teman, inilah sedikit sharing saya mengenai perlite, mengenai kelebihan dan keuntungannya. Dan kalau kekurangannya memang harganya ini lumayan mahal, cuma makanya saya hanya menggunakan sebagai media campuran saja. Dan tentunya bisa dicampurkan dengan media tanam yang macam-macam ya teman-teman. Bisa dicampur dengan tanah, lalu dengan dikasih kokopit juga, ataupun juga dengan sekam bakar. Jadi di sini perlat ini bisa menambahkan opsi yang bisa membantu baik penyerapan ataupun drainasi dan juga aerasi pada media tanam yang kita gunakan untuk menanam tanaman. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini dan semoga ini bisa berguna, dan bila dianggap berguna bisa memberikan like pada video ini. Dan terima kasih kepada yang telah mendukung channel ini selama ini, dan bagi yang baru datang bisa mendukung kami juga dengan mensubscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Juga bisa membantu kami dengan men-share-nya di sosial media lainnya. Dengan begitu bila ada teman-teman lain yang mencari info yang serupa bisa terbantu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa.